Dari 16 emiten yang listing di papan akselerasi sepanjang tahun 2023, 14 emiten harga sahamnya rata-rata boncos sampai dengan minus di atas 76%. Hanya 2 emiten yang harga sahamnya naik, emiten dengan kode King dan emiten dengan kode CHIP. Bahkan CHIP harga sahamnya mengalami kenaikan hingga ribuan persen. Dari 25 emiten yang listing sepanjang tahun 2024 ini, sampai dengan saat ini hanya 2 emiten yang ada di papan akselerasi. Dan dalam waktu 5 bulan, harga saham keduanya mampu naik di atas 35% dibanding dengan harga penawaran umumnya, yaitu emiten dengan kode MANG dan emiten dengan kode MEJA. Apakah saatnya emiten papan akselerasi unjuk gigi? Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental dari sisi yang berbeda dan dengan cara yang beda agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sehat teman-teman investor level C. Investor yang fokus pada karakter pemegang saham mengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Sepanjang tahun ini sampai akhir Juni 2024 baru ada sebanyak 25 emiten yang listing. Hanya 32% dibandingkan dengan emiten yang listing sepanjang tahun 2023. Proporsi emiten papan akselerasi juga baru 2 emiten atau 8%. Jauh di bawah proporsi emiten papan akselerasi sepanjang tahun 2023 yang mencapai 22%. Apakah rencana IPO PT Soraya Berjaya Indonesia, calon emiten papan akselerasi dengan kode SPRE yang bergerak di bidang industri dan perdagangan barang keperluan rumah tangga dengan produk-produk kelengkapan kamar tidur, akan mampu memberikan kinerja yang positif menyusul emiten MANG dan MEJA? Mengingat jenis produknya lebih mirip dengan emiten MEJA, saya akan bandingkan 3 kondisi calon emiten SPRE dengan emiten MEJA yang menurut saya sangat berbeda. Yang pertama tentang pemilik dan pengurus perseroan. Pada SPRE, 75% sahamnya dimiliki oleh satu keluarga. Sedangkan pada MEJA, semua sahamnya dimiliki oleh profesional secara bersama-sama. Pada SPRE, pengurusnya merupakan ibu dan anak-anak. Sedangkan pada MEJA, pengurusnya merupakan kaum profesional. Dari struktur kepemilikan dan kepengurusannya, dapat ditunjukkan bahwa usaha SPRE masuk pada proses regenerasi, sedangkan usaha MEJA merupakan usaha yang dirintis sendiri dan saat ini sedang berkembang. Meskipun pada emiten SPRE terdapat pemegang saham lain sebesar 25%, yaitu PT Galaxy Investama Corpora, namun menurut saya ada yang janggal dari cara masuknya PT Galaxy Investama Corpora. Karena PT Galaxy Investama Corpora masuk sesuai dengan hasil LPS tanggal 18 Desember tahun 2023. Namun, penyetoran saham senilai 3,5 miliar telah dilakukan pada bulan September dan bulan Oktober tahun 2023. Penyetoran saham dilakukan lebih cepat dibanding dengan RUPS yang mengizinkan PT Galaxy Investama Corpora masuk sebagai pemegang saham. Yang kedua, dari laporan keuangannya, SPRE meskipun telah berdiri sejak tahun 2015 hanya menyampaikan laporan keuangan periode 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2022 dan tahun 2023. Sehingga menurut saya data yang ada tidak cukup untuk dilakukan analisa, baik dari perubahan rugi laba atau penjualan maupun dari neracanya. Laporan keuangan yang minim ini menurut saya justru memberikan kesan bahwa
Sebelumnya, administrasi dari perseroan dilakukan dengan kurang tertib. Dan yang ketiga, terkait dengan hutang bank. Meja mempunyai hutang bank yang cenderung naik dan bahkan nambah bank. SPRE mempunyai posisi hutang bank yang cenderung menurun dan pindah bank. Meskipun kondisi hutangnya cenderung menurun, namun jenis hutangnya adalah sama-sama modal kerja. Modal kerja dari SPRE berjangka waktu panjang, yaitu 5 tahun dan diangsur. Kredit modal kerja umumnya digunakan untuk membiayai proses produksi dan penjualan barang-barang yang diproduksi dan diperdagangkan. Dengan demikian, apabila tren usaha perseroan berkembang, seharusnya kebutuhan modal kerja juga akan semakin bertambah. Pemberian kredit modal kerja kepada SPRE dengan skema angsuran hanya sesuai apabila kondisi perkembangan usaha perseroan sedang menurun. Bukan untuk perseroan yang kondisi usahanya sedang berkembang, yang justru memerlukan tambahan modal kerja. Jadi, teman-teman, jaga kesehatan sambil kita tunggu apakah dengan 3 perbedaan di atas, perkiraan saya akan terbukti bahwa pergerakan harga saham dari SPRE akan berlawanan dengan pergerakan harga saham dari emiten Meja. Meskipun kedua emiten sama-sama di papan akselerasi dan mempunyai underwater yang sama pula. Semangat sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C selalu lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.